Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tsumma amma ba'd. Ikhwah sekalian dan juga akhwat sekalian, baik yang online ataupun yang offline, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya insyaallah. Semoga Allah berkahi Ramadan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, kemudahan-kemudahan sehingga dimungkinkan bagi kita untuk beribadah secara maksimal di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf karena terlambat. Tadi kita kira bahwa ternyata jalan padat. Masya Allah, alhamdulillah sampai sini insya Allah. Bismillah. Insya Allah yang kita bahas ini adalah hadis yang ke-7 insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Humran Maula Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini Humran, beliau adalah seorang tabi'in. Beliau adalah pembantu ataupun mungkin budaknya sahabat Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Di zaman Utsman bin Affan, anna Utsman annahu ra'a, ini sahabat ataupun tabi'in yang bernama Humran. Beliau suatu saat, ini di masa pemerintahan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau melihat sahabat Utsman da'a bi wudu. Beliau minta untuk diambilkan wudu. Wudu dengan wudu tulisannya itu sama. Wawu dot, kemudian wawu, kemudian hamzah. Untuk lafadz ini, hadis ini harokatnya untuk huruf wawunya adalah dengan difathahkan. Dengan difathahkan. Kalau tulisan tersebut huruf wawunya difathahkan, maka yang dimaksudkan adalah ma yutatahharu bihi. Sesuatu yang digunakan untuk bersuci, berarti adalah airnya. Airnya berarti beliau saat itu minta diambilkan air yang mau digunakan untuk berwudu. Ini pernah kita bahas tentang tulisan tahur sama tuhur. Kalau tuhur berarti adalah perbuatan untuk bersuci, sedangkan tahur yang dengan difathahkan huruf ta-nya itu adalah suatu alat ataupun media yang bisa digunakan untuk bersuci. Ini wudu sama wudu. Kalau wudu berarti adalah air yang digunakan untuk berwudu. Sedang kalau wudu dengan didhammahkan, maka itu adalah perbuatan ataupun yaitu berwudu. Kemarin juga setelah kita bahas tentang sahur sama suhur. Kalau sahur dengan dengan difathahkan sinnya, maka itu adalah makanannya. Kalau suhur dengan didhammahkan, maka itu adalah perbuatan sahurnya ataupun kegiatan sahurnya. Ada sebagian ulama mengatakan sama, baik sahur ataupun suhur sama. Ini yang mungkin yang digunakan di Indonesia. Antum udah sahur belum? Artinya adalah antum udah makan sahur. Jelas ya? Di sini dabi wudu fafragha ala yadayhi. Kemudian beliau menuangkan pada kedua telapak tangannya dari bejana min ina'i. Menuangkan
air tersebut yang ada dalam bejana dituangkan ala yadayhi, pada tangannya. Ini gunanya untuk apa? Adalah untuk membersihkan tangan tersebut terlebih dahulu. Siapa tahu ada najis yang menempel di sana. Berarti tidak langsung dikobokkan ke dalam bejananya. Tentunya ini yang kita sampaikan kemarin, bahwa wuduknya orang-orang di zaman tersebut tidak menggunakan keran, tapi menggunakan bejana ataupun menggunakan ember di zaman kita saat ini. Faghasalahuma thalatha marrat, beliau mencucinya sebanyak tiga kali. Thumma adkhala yaminahu fil wudu, kemudian beliau memasukkan tangan kanan beliau fil wudu, dalam tempat ataupun dalam air yang digunakan untuk berwudu. Di dalam poin ini berarti beliau itu mendahulukan tangan kanan beliau di saat beliau tadi itu memasukkan tangannya, ataupun di saat beliau mau berwudu mendahulukan tangan yang sebelah kanan, ataupun kalau seandainya tangan tersebut kan begini, di sini ada bejana, tangan dimasukkan tujuannya untuk apa? Adalah untuk nyiduk, tentunya nanti digunakan pertama-tama untuk berkumur. Berarti tangan tersebut yang sebelah kanan dicidukkan pertama kali, yaitu ataupun nyiduknya untuk digunakan berkumur itu adalah dan menggunakan tangan kanan beliau. Karena di sini ada pernyataan summa adkhala yaminahu fil wudu, kemudian beliau memasukkan tangan yang sebelah kanan fil wudu, dalam air wudunya. Summa tamatmada, kemudian beliau bertamatmat. Tamatmat itu apa? Adalah memasukkan air ke dalam mulut, kemudian digunakan untuk berkumur-kumur, baik diputer ataupun kemudian digerak-gerakkan dalam mulut, baru kemudian disemburkan. Wastansyaqa, kemudian beliau beristinsyak. Istinsyak kemarin yang kita sampaikan, ada sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah, termasuk bertamatmat ataupun berkumur-kumur. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, ada sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Artinya minimal berkumur-kumur ataupun beristinsyak, menghisap air lewat hidung, itu adalah sesuatu yang masyru', artinya disyariatkan. Kalau disyariatkan maka laksanakan saja, tidak berat insya Allah. Walaupun toh awal-awal perlu perjuangan di saat mau menghirup air lewat hidung, agak sakit memang, tapi kalau sudah terbiasa insya Allah tidak akan merasakan rasa sakit tersebut. Ini perlu kita ingatkan kembali tentang masalah apa? Tentang masalah al-istinsyak, yaitu menghirup air lewat hidung. Di sini ada suatu hadisnya adalah hadis yang sahih, yang dengan hadis tersebut ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk ulama mazhab 4, mengatakan tentang kesunahannya al-mubalaghah fil istinsyak. Hadisnya bagaimana? Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Laqid bin Sabirah radhiyallahu anhu. Qultu, kata beliau, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil wudu, ya Rasulullah, mohon engkau ceritakan tentang wudu. Mohon engkau omongi diriku tentang wudu. Kemudian Muhammad beliau mengatakan, asbighal wudu, engkau sempurnakanlah wudu. Sempurnakanlah wudu berarti sunnah-sunnah dia laksanakan, wajib-wajib, fardu-fardu juga dia laksanakan, dan dia hindari hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Ini adalah makna dari asbighil wudu. Nabi Muhammad beliau di saat ditanya oleh sahabat Laqid bin Sabirah, beliau mengatakan asbighil wudu, engkau sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi', dan engkau sela-selailah di antara jari jemari. Jari jemari ini adalah barang-barang yang nyelempit ini. Kalau tidak nanti disela-selain, dimungkinkan ada sebagian air yang tidak meresap, ada sebagian air yang tidak mengenai kulit di antara
jari-jari ini, sehingga disunahkan untuk mensalah-salahi di antara jari jemari ini. Wa baligh fil istinsyaq, kata Nabi Muhammad, dan engkau baligh fil istinsyaq, engkau kencenginlah, lebih-lebihkanlah dalam apa? Dalam menghisap air lewat hidung. Illa an takuna sha'imah, kecuali engkau di saat dalam keadaan berpuasa. Berarti kalau dalam keadaan berpuasa, kalau kita itu mau praktek istinsyaq yang biasa-biasa saja, jangan sangat dikenceng-kencengin. Karena tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah khawatir nanti jangan-jangan ada sebagian air yang masuk ke dalam tenggorokan kita, yang nanti dimungkinkan bisa membatalkan wudhu kita. Jadi di sini ini yang perlu kita perhatikan, kalau kita tidak sedang berpuasa, di antara kesunahan dalam suatu kesunahan yang lain, kalau misalnya kita mengikuti pendapat bahwa istinsyaq itu hukumnya adalah sunnah, ada kesunahan di dalam kesunahan yang berupa istinsyaq tersebut, yaitu yang berupa apa? Yang berupa al-mubalaghah fil istinsyaq, yaitu ngenceng-ngencengin dalam istinsyaqnya. Kalau dalam keadaan berpuasa maka biasa-biasa saja. Wastansyara, kemudian di kelanjutan hadisnya di sini beliau mengatakan wastansyara. Istinsyar ini artinya adalah nyemprotkan air keluar dari hidung. Istansyara ini. Wastansyara berarti nyemburkan air dari hidung. Ini disebut sebagai istinsyar. Untuk membersihkan apa tujuannya? Untuk membersihkan kotor-kotoran yang berada di dalam hidung kita. Tsumma ghasala wajhahu thalatha marrat. Kemudian beliau mencuci mukanya sebanyak 3 kali. 3 kali di sini kalau tidak salah pernah kita sampaikan sebelumnya. Untuk anggota-anggota wudu yang dibasuh, diusap ataupun mungkin dicuci sebanyak 3 kali. 3 kali cucian ini merupakan suatu kesunahan, bukan suatu kewajiban. 3 kali sunnah ataupun atas list sunnah. Ada sebagian riwayat Nabi Muhammad SAW, dalam riwayat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad tawaddo'a marratan. Beliau berwudu sekali saja. Artinya kalau sekali maka itu adalah batas minimal wajibnya. Wajibnya adalah sekali. Sedangkan yang lebih dari sekali itu hukumnya adalah sunnah. Ada suatu riwayat yang lainnya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau membasuh sebagian anggota wudunya marratain, sebanyak 2 kali. Ini pun riwayat hadisnya adalah hadis yang sahih. Yang riwayat yang sekali tadi itu, sekali basuhan, itu riwayat dalam Al-Bukhari. Yang 2 kali basuhan juga terdapat dalam riwayat Al-Bukhari. Jadi insyaallah ini ya, berarti yang perlu kita ingat bahwa basuhan yang ketiga itu hukumnya adalah sunnah. Ini yang nanti yang dihitung basuhan sekali, 2 kali, 3 kali itu yang bagaimana? Yang basuhan sekali akan dihitung sekali kalau sekali tersebut sampai meratai anggota wudunya. Berarti nanti di saat misalnya di sini adalah air yang sudah kita tadain dalam telapak tangan nih. Kemudian kita ratakan sampai benar-benar rata. Sampai benar-benar rata, inilah yang nanti dianggap sebagai 1 kali basuhan. Jadi bukan sekedar begini doang dihitung sebagai 1 kali basuhan, tidak. Dan juga bukan 1 kali dalam segi apa? Dalam segi pengambilannya. Tetapi dihitung sekali adalah saat 1 kali cabukan tersebut itu nanti meratai. Kalau sampai berkali-kali belum meratai, maka perlu untuk belajar wudu lagi nih. Nanti ngabisin air. Ngabisin air. Jadi diusahakan sekali cabukan ini langsung meratai ke seluruh anggota yang memang saat itu kita basuh, dan itu nanti yang dihitung sebagai 1 kali basuhan. Kemudian tadi kan ini ada beberapa riwayat ini yang ada dalam kitabnya tadi ini, yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam, yang disebutkan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh
Yang diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu adalah 3 kali. Kemudian ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Ibn Abbas adalah 1 kali. Ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid 2 kali. Sebagian basuhan yang dibasuh sebanyak 2 kali. Ini oleh para ulama, mereka adanya perbedaan riwayat ini menandakan tentang adanya jawaz, adanya kebolehan untuk mempraktikkan sekali basuhan, tapi jangan sampai lupa syaratnya, harus merata ke bagian yang kita basuh. Diperbolehkan juga 2 kali ataupun diperbolehkan 3 kali. Ini adalah kesunahannya. Artinya kalau sekali ini telah benar-benar bersih ataupun telah benar-benar merata ke bagian anggota wudunya, kemudian mengambil air lagi sampai nanti 3 kali. Ini adalah merupakan suatu kesunahan. Jadi batas minimalnya untuk melaksanakan suatu kewajiban yang berupa basuhan itu adalah sekali basuhan. Kemudian yang ketiga itu adalah merupakan suatu kesunahan. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ustadz, ana yakin ini basuhan ana yang pertama ini telah benar-benar rata. Karena saya misalnya saat basuh itu memang benar-benar saya rata-ratain. Ada basah-basah di tangan langsung saya rata-ratain semuanya. Sehingga kalau seandainya saya itu untuk membasuh yang pertama saja, saya yakin 100% bahwa air telah merata. Apakah boleh? Kalau tadi kan 3 kali nih. 3 kali itu adalah batas kesunahannya atau batas kesempurnaan dalam kesunahannya. Kalau seandainya sampai melebihi 4 kali, melebihi 3 kali. Ini bagaimana? Ada suatu hadis ya ikhwah, hadisnya diriwayatkan oleh salah seorang sahabat di sini ini. Ada orang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW. Beliau ditanya tentang masalah wudu. Beliau mengajarkannya 3 kali. Ini hadisnya hadis yang sahih. Kemudian beliau mengatakan wudu. Inilah wudu kata beliau. Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Barang siapa yang melebihi dari 3 kali ini, maka dia faqad asaa, maka dia telah berbuat buruk, wa ta'adda dan telah melampaui batas, wa zalam dan dia telah berbuat zalim. Sehingga semua ulama mengatakan kalau lebih dari 3 kali itu mereka berdosa. Mereka berdosa karena di sini ada pernyataan zalam. Bentuk kezaliman itu berarti adalah suatu dosa. Kalau ditanyakan apakah nanti kalau ada orang berwudu lebih dari 3 kali, apakah wudunya batal? Di sini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa beliau mengatakan idza zada ala thalath faqad irtakabal makruh. Kalau orang itu dia melebihi dari 3 kali basuhan, maka dia telah melaksanakan suatu kemakruhan. Wala yabtulu wudu'uhu, dan wudunya tidak batal. Anda lihat di beberapa mazhab juga sama semacam ini. Jadi maksimal udah 3 kali saja. Kemudian dalam hadis ini beliau menceritakan ataupun Nabi Muhammad beliau menceritakan summa ghassala yadaul yumna ilal mirfaqi 3 marrat. Kemudian setelah beliau membasuh mukanya sebanyak 3 kali, beliau mencuci tangan kanannya terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW beliau hibbu tayammuna fi kulli syai' atau kama qala Muhammad itu beliau suka untuk mendahulukan yang sebelah kanan termasuk dalam hal taharah beliau. Sehingga di sini beliau mendahulukan tangan yang sebelah kanan untuk dibasuh terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Ini pun termasuk membasuh tangan sampai bagian sikut. Ini adalah merupakan suatu rukun dalam wudu ataupun fardu wudu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Wahai orang-orang yang beriman, kalian basuhlah muka kalian. Kalau kalian mau ingin salat,
maka kalian basuhlah muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga tangan-tangan kalian sampai pergelangan sampai bagian siku-sikunya. Apakah nanti bagian siku ini perlu untuk dibasuh juga? Iya, perlu untuk dibasuh. Ini adalah ittifaq ulama mazhab 4. Ittifaq ulama mazhab 4. Artinya ittifaq itu terjadi suatu kemufakatan, kesepakatan. Tidak ada ulama yang menyelisihinya. Bahkan hukiyal ijma'. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah merupakan suatu ijma'. Kemudian kalau ditanya kalau misalnya qadarullah masyafa'al, ada orang dia ini jarinya lebih dari 5. Ada yang tumbuh di sini. Misalkan saja, apakah jari ini nanti wajib hukumnya untuk dibasuh ataukah tidak? Ataupun misalnya di sini ada daging yang tumbuh seperti jari misalnya di bagian apa ini? Apa hasta tuh? Lengan? Di bagian sininya ada daging yang tumbuh modelnya seperti jari. Ini bagaimana? Ini pun wajib hukumnya untuk dibasuh. Karena kenapa? Karena dia itu tumbuhnya adalah tumbuh di bagian-bagian yang memang seharusnya wajib untuk dibasuh. Wajib untuk dicuci. Berarti berapapun nanti jari yang tumbuh, jari yang ekstra yang tumbuh, maka juga wajib hukumnya untuk dicuci. Ini pun merupakan suatu kesepakatan dari ulama-ulama, termasuk ulama-ulama mazhab 4. Karena alasannya daging tersebut ataupun bagian yang baru tersebut itu tumbuh di bagian anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh. Kemudian yang berikutnya summa masaha ra'sahu. Kemudian Nabi Muhammad beliau membasuh bagian kepalanya. Dan yang kita lihat bahwa riwayat-riwayat tentang masalah basuhan bagian kepala itu tidak dinyatakan tentang berapa jumlah kali basuhannya. Tidak ada penyebutan 3 kali ataukah 2 kali ataukah sekali, tidak disebutkan di beberapa riwayat. Termasuk dalam riwayat hadis yang saat ini kita baca, cuma dinyatakan summa masaha bi ra'si, beliau mengusap bagian kepalanya, membasuh bagian kepalanya. Tidak dinyatakan berapa kali basuhannya, apakah 2 ataukah 3, tidak dinyatakan di sana. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari juga ada famasaha ra'sahu. Ada kata-kata famasaha ra'sahu ataupun summa masaha ra'sahu biyadaihi. Nabi Muhammad beliau mengusapkan kedua tangannya di bagian kepala beliau. Ini pun tidak dinyatakan berapa kali basuhan. Artinya di sini ini kemudian para ulama 3 mazhab, Maliki, Hambali, kemudian Hanafi, ini mengatakan bahwa cukup dibasuh sebanyak sekali saja. Kecuali dalam mazhab Syafi'i ini disunahkan sebanyak 3 kali juga. Karena kenapa? Karena menggunakan qiyas mereka. Mengkiaskan, menganalogikan ke anggota tubuh yang lain yang dimungkinkan dibasuh sebanyak 2 kali ataupun dibasuh sebanyak 3 kali. Mereka menggunakan dasar qiyas dalam masalah hal ini. Sedangkan ulama 3 mazhab yang lain tidak menggunakan pendapat ini, tapi langsung mereka mengatakan bahwa cukup dibasuh sebanyak sekali saja. Karena memang dalam riwayat hadisnya tidak disebutkan berapa kali bilangannya, berapa kali bilangannya. Untuk cara-caranya bagaimana? Kemungkinan nanti ada hadis membahas masalah cara-caranya. Tapi intinya nanti adalah cara garis besarnya, caranya adalah tangan yang telah dibasahi kemudian ditaruh di sini, kemudian diputar ke belakang, dari belakang dibalikan ke depan kembali. Itu adalah cara untuk mendapatkan suatu kesempurnaan dalam membasuh bagian rambut. Ini para ulama kecuali dalam mazhab Syafi'i, di sini dalam mazhab Syafi'i mencukupkan membasuh mashi ba'dur ra'si, membasuh sebagian kepala. Sebagian ulama yang lain adalah mashu jami'ir ra'si,
membasuh seluruh bagian kepala ataupun bagian rambutnya. Tentunya itu insya Allah yang lebih sempurna adalah mazhab Syafi'i pun mereka memang ada perkataan mencukupkan untuk membasuh sebagian rambut. Tetapi kalau membasuh seluruh rambut, permukaan rambut, maka itu niscaya lebih utama. Ini disampaikan juga dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian di poin berikutnya, kalau ditanya ini masalah kalau kita lihat nanti dalam hadisnya ini tidak disebutkan bagian membasuh bagian telinga. Ini bagaimana? Ini menurut sebagian ulama atau menurut jumhur ulama bahwa telinga itu minar ra's, al-udhunani minar ra's. Jadi telinga itu merupakan suatu bagian satu paket dengan bagian kepala. Berarti nanti bisa membasuh bagian kepala langsung disambungkan ke bagian telinga. Walaupun ini pun nanti ada khilaf di antara para ulama untuk cara pembasuhannya. Ada sebagian yang nanti caranya adalah dengan cara satu kali basuhan ini, satu kali cabukan ini digunakan untuk basuh rambut, kemudian langsung ke bagian telinga. Jelas? Ada sebagian ulama yang lainnya adalah dipisah bima'in jadidin dengan menggunakan air yang baru. Kemudian di poin berikutnya summa ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini thalatha marratin summa ghasala al-yusra misla dzalika. Kemudian setelah membasuh bagian rambut adalah di antara rukun berikutnya itu adalah mencuci bagian kaki. Bagian kaki yang dicuci sampai mana? Sampai di bagian mata kakinya. Mata kaki di sini adalah ka'bain. Di saat Nabi Muhammad beliau mengatakan summa ghasala rijlahu al-yumna lil ka'bain. Kemudian beliau membasuh atau mencuci bagian kaki sampai ka'bain. Berarti yang dimaksud dengan ka'bun itu adalah mata telinga, adalah mata apa? Mata kaki ini. Karena dimasukkan di situ adalah dua ka'bain, berarti dua ka'ab. Bukan di bagian belakang sini. Bukan di bagian belakang, tapi adalah di bagian dua tulang yang menonjol di kaki kita ini, sebelah kanan ataupun sebelah kirinya, masing-masing kakinya. Itu adalah batas minimalnya yang perlu untuk dibasuh. Artinya kalau orang berwudu kemudian di bagian mata kakinya tidak terkena air, maka wudunya tidak sah karena minimal pembasuhannya itu adalah sampai bagian mata kakinya. Tsumma qala, kemudian di sini kemudian sahabat Utsman bin Affan mengatakan begini, raaitu Rasulullah tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Tadi ini kan yang praktek wudu itu kan seorang sahabat yang bernama Utsman ibn Affan di hadapan seorang tabi'in yang bernama Humran. Humran. Artinya beliau sahabat Utsman itu ngajari tabi'in saat yang ada di zaman beliau cara berwudu ini. Kemudian beliau mengatakan, raaitu Rasulullah, ana melihat Nabi Muhammad, kata sahabat Utsman ini. Ana melihat Rasulullah sallallahu tawaddu'an nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Nabi Muhammad beliau berwudu sebagaimana wudu yang aku praktekkan saat ini. Nabi Muhammad beliau berwudu disaksikan oleh para sahabat dalam rangka mengajari para sahabat semuanya bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana cara untuk berwudu secara sempurna. Oleh para sahabat, kemudian praktek tersebut diajarkan terhadap para tabi'in, termasuk diantaranya yang meriwayatkan hadis ini yaitu seorang tabi'in yang bernama Humran. Ra'aitu Rasul tawaddu'a misla wudu'i hada. Aku melihat Nabi Muhammad SAW beliau berwudu, nah wudu'i hada, beliau berwudu sebagian wuduku saat ini. Tsumma qala Rasulullah, kemudian Nabi Muhammad beliau bersabda ini, man tawaddu'a nahwu wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu sebagaimana wuduku ini. Tsumma qama faraka'a raka'atain, kemudian dia berdiri habis berwudu, habis berdoa, kemudian dia berdiri. Faraka'a raka'atain, kemudian dia rukuk sebanyak 2 kali.
Maksudnya rukuk di sini ini adalah solat sebanyak 2 rakaat. Ini berarti adalah kata para ulama itlaqul juz'i wa iradatul kull. Mengucapkan sebagian, cuma yang dikehendaki itu adalah keseluruhannya. Yang diucapkan cuma rukuk sebanyak 2 kali, itu yang diucapkan, cuma yang dikehendaki adalah keseluruhan dari gerakan solat. Ini dalam poin ini terdapat suatu kesunahan. Kesunahan apa? Kesunahan sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu sebanyak 2 rakaat. Ini disunahkan. Ini adalah termasuk yang dinaskan ataupun dinukilkan secara jelas dalam kitab-kitab ulama-ulama mazhab, termasuk Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, termasuk Malikiyah, termasuk disampaikan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, termasuk Syekh Ibnu Baz, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin di zaman kita saat ini. Apakah ada dasar yang lainnya? Iya. Banyak dasar-dasar hadis yang berkaitan tentang masalah sholat sunnah wudu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma min ahadin yatawaddau." Tidak ada seorang pun yang berwudu fayusinal wudu'a, kemudian dia memperbaiki wudu'nya, yusalli rakaatain, kemudian dia salat 2 rakaat, yuqbilu biqalbi wajhi alaihima, kemudian dia menghadapkan wajahnya dan juga menghadapkan hatinya, artinya dia fokus, artinya dia khusyuk dalam salatnya, tidak kemana-mana fikirannya, illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya surga. Masya Allah nih, ini PR untuk kita semuanya yang belum terbiasa untuk sholat sunnah wudu. Habis wudu kita mulai biasakan untuk sholat sunnah 2 rakaat, yaitu yang disebut sebagai sholat sunnah wudu. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian di poin berikutnya di sini kita perhatikan, summa yusalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu. Kemudian dia ini solat sebanyak 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsahu, dan dia tidak berbicara pada dirinya sendiri dalam hatinya ini. Artinya orang ini solat, dia itu fokus, tidak ngobrol, tidak asik dengan dirinya sendiri. Pikiran melayang kemana. Berarti memang dia itu sholatnya adalah sholat yang khusyuk. Memang kelihatannya ringan 2 rakaat, tapi ini syaratnya ini harus dalam keadaan khusyuk. Liyuhadditsu fihi man nafsahu. Ini disampaikan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah. Beliau mengatakan liyuhadditsu fihi man nafsahu ay bi umurid dunya wa ma la ta'alluqa lahu bis shalah. Yang dimaksudkan dengan la yuhadditsu fihi man nafsahu, tidak bicara dengan dirinya sendiri di sini ini maksudnya adalah dia itu tidak memikirkan sesuatu berkaitan tentang masalah urusan dunia ataupun hal-hal yang tidak berkaitan tentang masalah salat. Ini disampaikan penafsiran hadis ini di antara disampaikan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitab Subulus Salam, dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' ataupun dalam syarah Sahih Muslim. Ini berarti adalah senada dengan hadis yang tadi kita sampaikan yang diriwayatkan oleh sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani, yaitu salat 2 rakaat yuqbilu biqalbi wajhihi alaihima, yaitu dia menghadapkan mukanya dan juga hatinya. Berarti dia itu memang fokus untuk sholat, ingat kepada Allah, tidak mikir macam-macam. Berarti nanti PR untuk kita semuanya, di samping kita membiasakan sholat 2 rakaat, setelah kita berwudu sambil berusaha setiap kita sholat itu untuk khusyuk, tidak mikir macam-macam. Dan di antara pendukung nanti biar sholat kita khusyuk adalah kita mengetahui bacaan-bacaan dalam sholat kita. Kalau seandainya Ustadz ana belum bisa bahasa Arab, ya paling enggak nanti perlu diusahakan proses untuk pelajari bahasa Arab. Ataupun nanti kalau seandainya belum memungkinkan Ustadz, ya udah berarti adalah difokuskan di saat kita mau sholat, ataupun nanti perlu kita pelajari terlebih dahulu kira-kira yang ana baca dalam surat itu apa ini artinya. Difahami secara globalnya. Semoga itu sedikit
bisa menunjang kekhusyuan. Termasuk nanti diantaranya yang perlu kita usahakan adalah kita membaca ta'awudz sebelum baca Al-Fatihah, sebelum baca Bismillahirrahmanirrahim, sebelum Al-Fatihah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Berarti masuk dalam keumuman ayat tersebut. Kalau engkau mau baca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala di saat kita mau sholat biar nanti bisa fokus. Kita lihat sekarang ini kelanjutan dari hadis ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Masya Allah ini. Tadi kan di sebagian riwayat kalau ada orang sholat, ada orang berwudu, menyempurnakan wudunya, kemudian dia itu sholat 2 rakaat, kemudian yuqbilu biwajhihi wa qalbihi, dan dia menghadapkan muka dan juga hatinya di dalam sholat tersebut, memang benar-benar fokus khusyuk, illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib baginya surga. Tadi ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Di sini ada keterangan yang lain di sini. Kita perhatikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka dosa-dosa yang lalu ini, orang yang berwudu secara sempurna kemudian dia sholat sebanyak 2 rakaat, wala yuhaddits fihi ma nafsahu, dan dia tidak ngajak ngomong hati ataupun dirinya sendiri di saat dalam sholat tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa dia yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini berwudu kemudian diikuti oleh sholat dan kita fokus dalam sholat kita, maka itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang masa lalu. Ini kata para ulama adalah minas shaghair, adalah dosa-dosa yang kecil. Untuk dosa-dosa yang besar perlu pertaubatan tersendiri. Termasuk diantaranya adalah termasuk dosa yang nggak bisa dihapuskan dengan sekedar wudu, dengan sekedar sholat semacam ini adalah dosa yang disebabkan kita itu menzalimi orang lain, mengambil barang orang lain tanpa hak, menzalimi orang lain dengan kata-kata kita padahal dia yang benar kita yang salah. Ini tidak bisa serta-merta langsung dihapuskan dengan model-model yang semacam ini. Kan ada suatu hadis as-shalawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ah, salat Jumat atau sampai Jumat berikutnya, kemudian Ramadan, kemudian dari Ramadan ke Ramadan, ibadah puasa satu ke ibadah puasa yang lain, ataupun salat Jumat satu dengan sholat Jumat yang lainnya, dosa-dosa di antara mereka berdua ini itu bisa dihapuskan dengan adanya sholat Jumat tersebut, ataupun adanya puasa Ramadan 1 sampai puasa Ramadan berikutnya. Artinya puasa Ramadan yang kita laksanakan di tahun sebelumnya, kemudian di sela-sela itu dari Ramadan tersebut sampai Ramadan saat ini, kan tentunya ada dosa-dosa ini. Dosa-dosa ini bisa dihapuskan dengan adanya puasa Ramadan, bisa dihapuskan dengan adanya sholat 5 waktu, bisa dihapuskan dengan sholat Jumat, mukaffiratun ma bainahunna. Jadi amalan-amalan sholat tersebut itu bisa menghapuskan dosa-dosa di antara mereka berdua. Idza tunibatil kabair, dengan syarat dosa-dosa besar itu dijauhi. Artinya dosa-dosa besar ini tidak bisa dihapuskan dengan adanya amalan-amalan sholat. Termasuk diantaranya adalah kezaliman, bentuk kezaliman terhadap orang-orang lain. Karena itu menyangkut masalah hakul adami. Kalau menyangkut masalah hakul adami, kesalahan terhadap orang lain yang kita berbuat, hartanya kita ambil, atau mungkin dia kita tempeleng misalnya tanpa hak, maka ini adalah suatu dosa, dan dosa tersebut tidak akan tertebuskan kecuali kita minta kehalalan, minta maaf kepada orang yang telah kita zalimi. Kalau barang yang kita ambil kezalimannya berupa barang, maka dosanya belum akan hilang sampai barangnya kita kembalikan kepada orang tersebut, radul mazalim, ataupun kita minta kehalalan. Pak, dulu anak pernah mengambil mangga antum,
depan rumah sini sebelum ana berhijrah. Satu buah jatuh dan ana ambil, ataupun kadang-kadang juga pernah mengambil yang di atas. Mohon kehalalannya. Kalau seandainya kok antum tidak mengikhlaskan, udah nanti ana ganti dengan uang. Setelah itu kalau orangnya sudah memaafkan, terbebas kita. Kalau tidak, hal tersebut tidak kita laksanakan, maka tidak bisa tertebuskan dengan adanya solat-solat yang semacam ini. Insyaallah ya, ini adalah merupakan suatu keutamaan, keistimewaan dari suatu solat sunnah wudu. Kalau ditanyakan, kalau Ustadz ana berwudu ini kebetulan menjelang maghrib, menjelang maghrib, ataupun habis sholat asar, ataupun tadi ini sebelum masuk ke dalam masjid, ana berwudu terlebih dahulu, ana pengennya sholat langsung. Kan muskilahnya habis sholat asar. Apakah boleh untuk sholat di sana? Diperbolehkan sholat sunnah Zatul asbab, sholat sunnah yang memiliki sebab, itu diperbolehkan dijatuhkan di waktu-waktu yang terlarang, termasuk sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat qada. Itu adalah sholat yang memiliki sebab. Masuk masjid, kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid walaupun setelah asar. Tadi ini yang kita datang ke masjid, yang tidak sholat di masjid di sini untuk sholat asarnya, dia masuk ke masjid kemudian sholat 2 rakaat. Kita tahu bahwa saat ini kajiannya adalah setelah sholat asar. Tetap disunahkan untuk sholat sebanyak 2 rakaat sholat tahiyatul masjid, walaupun dijatuhkan setelah waktu-waktu yang dalam keadaan biasa kita nggak diperbolehkan sholat di dalamnya, habis sholat subuh, habis sholat asar. Berhubung sholatnya ini adalah zatul asbab, sholat yang memiliki sebab, maka diperbolehkan. Ini sepakat semua ulama, termasuk diantaranya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Termasuk mungkin yang pernah kita sampaikan sebelumnya adalah kalau antum datang ke masjid untuk sholat subuh, sampai ke dalam masjid mau sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, qomat dikumandangkan, padahal antum ruginya masya Allah. Ruginya kenapa? Karena sholat 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa fiha. Hadis sahih. Itu adalah lebih utama daripada dunia beserta isi-isinya, sehingga merasa rugi. Ya Allah, ini gimana ini? Kok masyafalan datang terlambat ke masjidnya. Saat mau sholat Allahu Akbar, tahu-tahu kemudian qomat dikumandangkan. Monggo dilaksanakan setelah sholat subuhnya. Berarti masuk dalam kategori sholat zatul asbab. Ini pun pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Seorang sahabat habis sholat subuh bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian dia berdirilah lagi. Nabi Muhammad beliau mengatakan, sholatani ma'an, apakah ente sholat subuh sebanyak 2 kali? Kemudian dibilang oleh sahabat ini, enggak ya Rasulullah, tadi itu masalahnya ana belum sempat sholat qobliyah. 2 rakaat saat ini yang aku laksanakan itu adalah sholat tersebut. Jelas ya? Ini sebagai dalil bahwa sholat yang memiliki sebab itu bisa dijatuhkan di waktu-waktu yang terlarang. Tapi nanti perlu pertimbangan yang lain. Pertimbangan apa? Untuk lingkungan masjid yang jarang ada kajian, kalau antum habis sholat subuh kok nanti membuat mereka heboh, oh ini orang tersesat, ini aliran apa habis sholat subuh dia sholat lagi ini. Kalau begitu dan mereka nggak bisa dijelaskan, lebih baik sholat di rumah saja untuk mengkodoinya. Apalagi kesunahan sholat sunnah itu dilaksanakan adalah di rumah, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib afdalnya di masjid. Untuk sholat sunnah termasuk sholat qadha, sholat sunnah ini afdalnya adalah dilaksanakan di rumah. Termasuk pertimbangan tadi itu ada daripada nanti membuat jamaah heboh, lebih baik di rumah saja. Kalau jamaahnya adalah jamaah yang sudah mengetahui kajian, maka silakan untuk kalau seandainya pengen nanti anak habis sholat subuh ini pengen itikaf di masjid sampai nanti syuruk, biar nanti sholat 2 rakaat biar mendapatkan suatu pahala haji sama umroh secara tamah secara sempurna.
Kalau pertimbangan begitu silakan untuk sholat di masjid. Tapi pertimbangan tadi itu adalah di saat masjidnya adalah masjid yang memang sudah banyak kajian di sana. Kalau belum banyak kajian maka lebih baik di rumah saja biar